Selamat siang. Assalamualaikum buat Pak Kainama. Bapak ini frontal sekali ya untuk menjatuhkan kekristenan. Bapak mantan Kristen Islam, mualaf ya. Dan sekarang benar-benar frontal menjadi polemikus Muslim yang luar biasa. Saya mau tanya nih Pak, begitu yakinnya Bapak dengan agama Bapak yang saat ini, kebenaran apa yang ada di dalam Islam? Islam itu asalnya dari Kristen, Pak. Muhammad itu rasul, Pak. Rasul itu artinya apa? Murid Yesus. Kata rasul itu awalnya adalah dari 12 murid Yesus, pembawa kabar baik. Bapak begitu yakin banget dengan apa ajaran Bapak yang saat ini. Saya mau nanya lagi nih, Pak. Al-Quran itu, ya kan, di Al-Quran pun apa kekristenan itu dibenarkan. Isa itu dibenarkan. Ya kan? Saya mau nanya, Al-Quran itu berkata-kata ya kan? Al-Quran itu dituliskan seolah-olah ada orang yang berkata-kata. Nah, itu siapa ya Pak ya yang berkata-kata? Apakah itu Muhammad? Tapi saya rasa itu bukan Muhammad. Saya mau tanya, itu siapa yang berkata-kata? Apakah itu dibilang malaikat Jibril? Kalau saya bilang kayaknya enggak deh itu. Saya mau tanya, itu siapa yang berkata-kata? Itu seperti nasihat kepada orang tua kepada anaknya. Ya, kalau saya lihat ya, saya juga baca-baca Al-Quran. Saya dari Muslim Pak, kayak nama. Ya, saya dari Muslim. Ya nantilah saya next bagaimana saya menjadi seorang Kristen. Tapi ingat Pak, Islam itu tidak ada tanpa adanya Isa, tanpa adanya Yesus. Karena Rasulullah atau Rasul Muhammad itu adalah buah dari pelayanan para rasul. Kecilin Kak. Dan Islam itu harusnya lebih mengerti siapa itu Yesus. Karena Islam itu I-nya aja udah Isa. Ya kan? Dan pelaksanaan Islam itu artinya ya kan? Isya, subuh, lohor, asal, maghrib. Kenapa pelaksanaan Isyanya terakhir? Karena dikatakan di situ. Saya ambil tuh ya, iluminasi, inspirasi, Tuhan berkata-kata sama saya, kalau Isa itu adalah awal dan akhir. Awal dan akhir. Ia adalah awal dan akhir. Ya. I-nya tuh Isa, tapi pelaksanaannya terakhir. Pelaksanaan awal tuh subuh. Karena di akhir zaman ini nanti yang menghakimi siapa? Ya kalau bukan Isa itu. Nah, harusnya Islam lebih mengerti. Islam singkatan dari Isa Al-Kalam. Isa itu kalimatullah Pak. Ya kan? Dia dibilang itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu kini telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Ya kan? Dan dia berkarya, dia menebus dosa-dosa manusia. Dia menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi. Apakah akan ada lagi yang datang setelah Isa? Nah, orang Yahudi sampai sekarang pun masih menanti-nantikan. Ya kan? Dia yang akan datang. Ya. Kalau dibilang Muhammad yang disebut oleh Zakir Naik bahwa yang datang itu Muhammad, saya benar-benar bertanya-tanya lagi Pak. Saya benar-benar bertanya-tanya lagi. Harusnya Muslim ini lebih mengerti siapa itu Isa. Karena I-nya aja udah Isa.
Islam artinya sih kata Isa al-Khalam. Menurut Bapak gimana? Apa ini buat-buatan saya doang? Atau memang udah kebetulan? Atau kalau saya sih nggak percaya yang namanya ada kebetulan ya. Semuanya itu udah di jalan Tuhan, udah digariskan Tuhan. Cuman kalian tidak mengerti, bacalah Al-Quran kalian, baca pelan-pelan Al-Quran kalian. Ya, saya membaca sedikit aja sudah mulai mengerti. Banyak yang menyatakan Isa itu Tuhan. Ya kan? Yang menyatakan Isa itu adalah jalan. Ya. Cuman banyak yang ditutupi, abu-abu, dibikin abu-abu, dibelok-belokkan. Al-Quran itu tidak lengkap. Kalau dia lengkap, dia bukan tulisannya bukan Al-Quran, tapi Alkitab. Sebenarnya saya kalau ngomong terus ceplas-ceplos saya bisa menyinggung. Nggak ada maksud menyinggung. Adik saya juga masih ada yang muslim 2 orang. Ya saya dulu muslim. Ya kalau kita pelajari kiblat kita tuh sama kepada Allah. Ya. Cuman kekurangan dari kalian kurang banyak mengerti, kurang banyak paham. Makanya marilah siapa yang haus mari minum daripadaku. Ya kan? Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kenapa sampai negeri Cina? Orang Cina itu luar biasa. Bintang aja bisa dihitung katanya. Replika-replika itu dari Cina. Ya kan? Jangan-jangan otak lu bisa direplika tuh sama orang Cina. Ya, berbahagialah mereka yang haus lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Cari, ya kan? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Karena menolak ajaran dan didikan. Gue gak ngelarang lu belajar, lu cari tahu tentang Kristen. Tapi ketika lu menjatuhkan kekristenan, lu secara gak langsung lu menghancurkan Islam. Karena Islam itu intinya adalah Isa. Isa itu kalimatullah. Isa itu jalan yang Tuhan buat. Jalan yang Tuhan buat supaya kita semua bisa ketemu Allah. Isa itu Imam Mahdi. Tidak ada seorang pun pergi kepada Bapa jika tidak melalui aku. Isa itu kebenaran dan hidup. Al-Quran pun menyatakannya. Baca Al-Quranmu. Ya. Baca. Belajar. Pinter. Jangan goblok. Orang dari Kristen ke Islam itu bukan murtad. Dari Kristen ke Islam itu bego. Saya jadi bingung tuh. Orang dari Islam ke Kristen itu benar. Itu bagus. Dia menemukan jalan dari Islam ke Kristen. Itu bagus. Dia mengenal siapa jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Hizina siratal mustaqim. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Tidak ada seorang pun pergi kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tapi kalau dari Kristen ke Islam itu keblinger, salah jalan, itu namanya bodoh. Ya. Yang namanya murtad itu tidak, dia melenceng dari Allah ke percayaan yang lain. Ya ke patung, ke dewa, kemana, itu namanya murtad. Tapi kalau masih menyembah Allah itu bukan murtad namanya. Yang namanya murtad itu menyembah selain Allah.
Kekristenan itu menyembah Allah, menyembah Bapa. Kita memanggilnya Bapa, kita memanggil Allah itu Bapa. Karena kekristenan itu hubungan, bukan agama. Hubungan yang dipulihkan, hubungan yang dikembalikan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia tuh, wah begini. Ya kan? Tuhan pengen punya sahabat, teman bergaul, berkomunitas, ya kan? Teman mencurahkan rencana-rencananya. Ya kan? Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ya kan? Kita jadi sahabat-sahabat tuh, sahabat-sahabat Tuhan, sahabat-sahabat Allah. Allah tuh pengen kita dekat, bukan jauh. Ya. Kita sebut anak, kita sebut bapa, ya kan? Kita partner. Itu kekristenan, hubungan yang dipulihkan. Kita bukan hamba, kita bukan umat. Ya kan? Kekristenan itu agama paling bagus, nomor 1. Karena orang percaya akan hidup oleh iman. Orang percaya akan hidup oleh iman. Ingat, hidup oleh iman. Kita pun dihukum berdasarkan iman. Ya kan, kalau kita nanti suruh mau dihukum suruh lewat rambut belah 7, kalau lu percayanya seperti itu, ya lu lewat tuh rambut belah 7. Jembatan Shirathul Mustaqim. Karena lu percayanya begitu, ya lu dihukumnya begitu. Dihukum berdasarkan apa yang kamu percayai. Kalau kita percaya kita punya penebus, kita sudah dilayakkan, kita anak-anak Allah. Kalau anak itu berhak menerima ahli waris. Anak-anak kerajaan menerima kerajaan surga. Aku adalah anak karena aku adalah ahli waris. Maksudnya apa? Yang menerima. Nanti kita sama-sama nanti anak kerajaan surga itu tinggal dalam kerajaan. Tapi umat tinggalnya di mana? Hamba tinggalnya di mana? Ya enggak di dalam kerajaan lah. Mereka yang percaya kalau kita anak-anak Allah, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Kita hidup oleh iman. Nanti kita pun diterima di sana oleh iman. Kita tinggal dengan Allah, dengan Yesus, dengan Ibrahim, Ishak, Yakub, ya kan? Di dalam kerajaan. Ya kalau kalian percayanya kalian akan lewati jembatan Shirathul Mustaqim, ya silahkan. Kalian akan lewati itu. Kalau kalian merasa kalian akan ditimbang nanti dosanya dengan perbuatannya. Banyak mana, kebaikan atau kejahatan. Kalau kita enggak, kita orang percaya hidup oleh iman. Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu itu yang menyelamatkanmu. Kalau kita beriman bahwa Yesus pembela kita, Isa membela kita, nanti dia membela kita. Karena Isa itu utusan Allah, langsung utusan Allah. Walaupun kita di sini tidak berbicara bahwa dia Tuhan, tapi dia utusan, memang dia utusan. Tapi untuk membenarkan jalan-jalan kita, untuk menebus kita. Kita nggak usah bawa Isa itu Tuhan deh. Dasarnya aja dulu bahwa Isa itu utusan, nggak apa-apa utusan. Tapi tujuan dia utusan untuk apa? Melayakkan kita, melayakkan manusia. Oleh karena satu orang, manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Oleh karena Adam, satu dunia ini seluruhnya tuh hilang kemuliaan Tuhan. Nah, dia punya rencana. Oleh karena satu orang juga aku akan pulihkan. Ya kan? Melalui siapa? Melalui penebusan itu. Dulu orang mau masuk ke Baitullah tuh harus kurban. Harus ada darah yang mengalir, membasuh. Tetapi di sini dia menjadi kurban satu untuk selamanya. Dia menjadi imam kita. Kalau imam-imam dahulu mau masuk, kalau nggak layak mati dia. Begitu, mengerti nggak? Begitu Pak, kayak nama
Pak Dance Mumek apa? Aduh, kalian tuh hamba Tuhan, udah sekolah tinggi-tinggi. Makanya minta hikmat dan wahyu. Nih nama saya Raden Dewan Wahyu Negara. Saya punya pewahyuan buat negara ini. Ya. Tuhan mau tuh umatnya tuh bersatu. Tuhan bilang sini, mari semua, mari semua. Tuhan tuh nggak pernah membeda-bedakan. Ya, Tuhan nggak pernah membeda-bedakan. Kemari Islam, Kristen nggak usah. Ya kan, Katolik nggak usah. Kemari Katolik, Islam, Kristen, Protestan nggak usah. Tuhan bilang mari semua. Mari semua. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil lah. Baik dia. Bukan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu perkataan manusia yang mencoba menghalangi pengenalan akan Allah, akan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Jangan kita binasa. Ingat, umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena menolak ajaran dan didikan. Ketika para rasul datang tuh, mereka dibunuh, dihajar. Tuh ada di Al-Quran juga tertulis. Ya kan? Dulu Paulus seperti itu. Dulu namanya masih Saulus. Dia menganiaya murid-murid Kristus. Di Al-Quran juga tertulis itu, saya baca. Ya. Baca tuh Al-Quran kau. Ya. Ingat. Dari Islam ke Kristen itu bagus. Menemukan hidayah. Tapi dari Kristen ke Islam itu namanya bego, membelot lu. Begitu. Udah, nanti kita sambung lagi ya. Tuhan memberkati. Entah Tuhan yang mana, tapi kalau saya bilang Tuhan Yesus, ya saya percaya Tuhan Yesus. Ya pokoknya Tuhan lah. Ya, kalau kau masih percaya Allah ya Allah memberkatimu, ya. Memang Isa itu jalan, utusan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya aja dulu lu belajar. Tujuannya lu belajar ya, tujuannya, dan tujuannya itu dibenarkan di Al-Quran. Oke?